Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan akan mempresentasikan tentang group structure dan kaitannya dengan film The 33. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami dan presentasi pertama akan dilakukan oleh saya, Anamika Fabiani Mulia. Bahasan pertama kita hari ini adalah overview dari presentasi hari ini. Group structure itu adalah pola yang mendasari 3 hal utama, yaitu norma atau norms, peran atau roles, dan hubungan antar anggota atau intermember relations, di mana ketiga hal tersebut itu akan menentukan arah dan jalannya sebuah kelompok. Nah, ketiga hal tersebut itu akan dibahas lebih lanjut pada presentasi berikutnya, ditambah dengan social network analysis. Pada presentasi kali ini, kami juga akan mengaitkan dengan film The 33. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari film ini. Jadi film ini diambil dari cerita asli yang bercerita tentang 33 orang penambang yang terjebak di pertambangan Sanjo selama 69 hari akibat dari kelalaian pemilik tambang tersebut. Nah, pada film ini diceritakan bagaimana mereka bekerja sama untuk bertahan hidup dan bagaimana pihak-pihak eksternal seperti menteri dibantu dengan civil engineering untuk mencoba berbagai cara mengeluarkan mereka meskipun dengan kemungkinan yang sangat kecil. Nah, beruntungnya ke-33 orang tersebut itu berhasil diselamatkan dan kembali berkumpul dengan keluarga mereka meskipun banyak cobaan yang mereka hadapi. Nah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan adalah tentang norma. Jadi, norma itu adalah elemen dari struktur sosial yang membentuk pengetahuan, kepercayaan, ritual, adat istiadat, aturan, bahasa, dan praktik yang diterima oleh sebuah kelompok. Hal ini itu sangat penting dalam sebuah kelompok karena norma akan memberikan arahan serta motivasi bagi sebuah kelompok untuk terus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selain itu terdapat beberapa tipe norma yang pertama itu adalah prescriptive norm, yaitu sebuah standar konsensual yang mengidentifikasi perilaku yang disukai dan mendapat sanksi positif. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah seperti kita harus saling menolong, saling menghormati, dan lain-lain. Yang kedua adalah prescriptive norm, itu berupa kebalikan dari preskriptif, di mana pada norma ini itu mengidentifikasi perilaku yang dilarang dan apabila seorang melanggar akan diberi sanksi negatif. Contohnya itu ketika kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencuri, dan lain-lain. Apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapat sanksi negatif dari lingkungan. Nah, ketiga itu ada descriptive norm, itu yang menggambarkan bagaimana orang biasanya bertindak, merasa, dan berpikir dalam situasi tertentu. Pada norma ini setiap orang itu akan menyesuaikan perilaku mereka dengan norma yang ada dan tingkat kesamaan yang tinggi dalam tindakan setiap orang itu akan memberi informasi bagaimana mereka harus bertindak dalam sebuah kelompok. Contohnya pada organisasi BEM FEB semua orang itu terbiasa melakukan 3 hal, yaitu respect to time, respect to people, dan respect to system. Maka semua orang yang menjadi bagian dari BEM FEB akan menganut norma-norma tersebut. Dan yang terakhir adalah injunctive norm, yaitu standar konsensual evaluatif yang menggambarkan bagaimana orang itu harus bertindak, merasa, dan berpikir dalam situasi tertentu. Bagi orang-orang yang tidak menjalankan norma tersebut akan dianggap tidak biasa dan apabila melanggar akan dievaluasi dan diberi sanksi oleh anggota lain. Contohnya misalkan di Aceh itu bagi para perempuan itu wajib menggunakan kerudung, maka yang tidak menggunakan itu akan terlihat tidak biasa dan diberikan evaluasi. Nah, dari penglihatan kelompok kami, itu tipe itu termasuk dalam tipe yang pertama, yaitu prescriptive norm. Jadi, yang pertama itu terlihat dari aksi Mario yang bertindak sebagai pemimpin di dalam penampungan. Dia tuh menyusun strategi-strategi agar semua orang itu dapat bertahan hidup, di mana dia mengatur makanan, mengatur tugas, mensupport satu sama lain, terus juga dia memberikan semangat, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh memberikan sanksi yang positif, di mana pada akhirnya semua orang di dalam pertambangan itu dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah hal yang dilakukan oleh Menteri Lawrence dan Sogeret, di mana mereka bersikeras dan berusaha mengeluarkan para penambang, meskipun sempat terdapat beberapa permasalahan seperti bornya itu rusak dan juga terdapat
tentangan dari presiden dan lain-lain, tetapi kedua pihak ini tetap melakukan cara terbaik mereka untuk menyelamatkan para penambang tersebut. Dan akhirnya sanksi positif yang mereka dapatkan adalah mereka berhasil menemukan cara untuk mengeluarkan orang-orang yang terjebak di dalam pertambangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah para penambang Sanjos ini bekerja sama dari dalam penambangan untuk mengeluarkan diri mereka, dan pihak eksternal membantu mereka di luar. Meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi dari mulai pertengkaran dan lain-lain, tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama dan membuat mereka ingin untuk bekerja sama sehingga menimbulkan outcome yang positif juga. Nah, selanjutnya adalah proscriptive norm. Ini dilakukan oleh pemilik tambang di mana mereka itu tidak mengikuti standar keselamatan penambangan. Yang pertama itu Denluco sebagai pemimpin pertama itu dia sudah mengingatkan bahwa mungkin terjadi pergeseran pada gunung, tetapi tidak didengarkan sehingga menimbulkan akibat negatif, yaitu 33 orang penambang itu terjebak di dalam penambangan tersebut. Nah, selanjutnya juga di dalam penambangan tersebut seharusnya terdapat tangga untuk situasi darurat, namun ternyata tidak ditemukan tangga tersebut. Nah, selanjutnya adalah pertengkaran antara penambang di dalam penampungan. Dalam keadaan darurat, tentunya para penambang ini merasa egois dan ingin mementingkan dirinya sendiri, sehingga terjadi pertengkaran seperti saat Dario itu mencuri makanan yang tersedia gitu. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal negatif yang terjadi, di mana apabila dibiarkan, maka semua orang di dalam penambangan tersebut itu tidak dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah Denluco, Alex dan beberapa penambang itu sempat putus asa. Begitu juga dengan Sogaret. Hal ini ditunjukkan ketika si Denluco sebagai pemimpin merasa bersalah dan dia merasa bertanggung jawab akan semua hal tersebut, sehingga dia merasa putus asa. Begitu juga dengan Sogaret yang sudah tidak menemukan cara lagi untuk membuka pertambangan tersebut dan menyelamatkan orang-orang. Tapi ternyata hal ini dapat diatasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada internalization of norms. Teori ini menyatakan bahwa norma itu bukan hanya aturan eksternal, tetapi standar yang diinternalisasi, di mana anggota itu mematuhi aturan-aturan tersebut bukan karena harus, tetapi karena ingin. Apabila terdapat orang yang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma, akan menimbulkan emosi negatif bagi lingkungan dan orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Contohnya, misalkan seseorang disuruh untuk melanggar norma, di mana dia disuruh untuk duduk di kursi prioritas pada kereta di saat jam sibuk. Nah, apabila orang tersebut telah menginternalisasi norma bahwa kursi prioritas itu hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja, maka ia akan merasa bersalah dan mempersilahkan orang-orang yang membutuhkan untuk duduk di kursi tersebut. Nah, membahas tentang norma, dari mana sih sebenarnya norma itu berasal? Jadi norma itu dapat berkembang dari dua hal utama. Yang pertama, itu dibuat oleh pendiri grup ketika sebuah kelompok itu dibentuk, bahkan dijadikan syarat bagi para anggota yang ingin bergabung untuk menerima norma tersebut. Contohnya misalkan di sekolah yang telah menetapkan norma-norma seperti cara berpakaian, berperilaku, dan lain-lain. Yang kedua, itu norma dapat berkembang secara bertahap dengan menyelaraskan perilaku yang diterima secara umum oleh kelompok tersebut. Contohnya ketika seseorang berada di kelompok belajar yang ambisius, maka orang tersebut lama-kelamaan akan mulai menyelaraskan dan menjadi ambisius juga. Nah, di sini juga terdapat istilah social timing, yaitu kecenderungan tindakan dan evaluasi individu menjadi mirip dengan tindakan yang diasumsikan orang-orang. Misalkan masalah pasangan sesama jenis yang awalnya itu dianggap tabu, tetapi karena sekarang sudah banyak di sosial media menunjukkan pasangan sesama jenis dan beberapa negara juga sudah melegalkan, maka orang-orang itu akan menganggap hal tersebut itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, pada film tersebut, norma itu terbentuk dikarenakan situasi darurat, di mana mereka itu terjebak di dalam pertambangan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka mau tidak mau harus menyesuaikan perilaku dan gaya hidup mereka dengan hal-hal yang telah ditetapkan supaya dapat bertahan hidup. Nah, internalisasi norma ini mulai muncul meskipun pada awalnya mereka sering bertengkar dalam hal pembagian makanan, pembagian tugas, dan lain-lain, tetapi lama-kelamaan mereka mulai menerima norma yang ada, seperti
pembagian makanan yang telah diatur, terus mereka juga saling support sama lain, sampai akhirnya norma tersebut itu berjalan tanpa adanya paksaan dan menimbulkan outcome yang positif, yaitu 33 penambang dapat bertahan hidup dengan konsisten menjalankan norma yang telah ada. Nah, selanjutnya terdapat transmission of norms yang menyatakan bahwa norma itu muncul secara bertahap dari waktu ke waktu, dan meskipun individu yang awalnya membina norma tidak lagi hadir, norma tersebut akan tetap berjalan dan pendatang baru akan mengadopsi norma tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sekarang diharuskan untuk menggunakan masker, meskipun pemerintah atau polisi tidak selalu ada di sekeliling kita, tetapi kita akan terus menerapkan hal tersebut, karena hal tersebut itu sudah menjadi kebiasaan dan semua orang itu harus menyesuaikan hal tersebut. Dan yang terakhir dari saya adalah characteristics and varieties of norms. Di sini itu terdapat karakteristik dari norma. Ada deskriptif, di mana norma itu menjelaskan bagaimana seseorang harus berperilaku, berpikir, dan berperasaan dalam sebuah kelompok. Terus juga ada konsensual, di mana mereka itu berbagi satu sama lain. Ada injunktif, di mana norma itu menentukan mana sih perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik atau tidak dapat diterima. Terus juga ada preskriptif, di mana norma itu akan menetapkan standar perilaku-perilaku yang seharusnya itu dilakukan, dan ada juga preskriptif, di mana mengidentifikasi perilaku-perilaku yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, karakteristik norma ada informal, di mana norma itu tidak harus secara tertulis, tetapi bisa juga tidak tertulis, di mana itu dibentuk secara bertahap sesuai dengan waktu tertentu. Nah, ada juga implisit, di mana ketika sebuah grup itu sudah terbentuk, maka norma itu akan terbentuk secara sendirinya dan para anggota akan mengikuti secara otomatis tanpa paksaan. Nah, selanjutnya juga ada self-generating, di mana setiap anggota-anggota itu tuh saling mempengaruhi satu sama lain, di mana para individu akan menentukan dan mulai membentuk norma ketika mereka melihat bagaimana seseorang itu berperilaku dalam kelompoknya. Nah, yang terakhir adalah stable, di mana norma itu sulit untuk berubah dan biasanya butuh waktu yang lama untuk merubah norma dari sebuah kelompok. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, saya Kizi Alpakpahan akan menjelaskan mengenai roles. Pertama, apa itu roles atau peranan? Roles atau peranan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau behavior yang pasti dan diekspektasikan terhadap seseorang di dalam suatu kelompok, yang dalam hal ini terhadap sebuah posisi jabatan dalam kelompok yang ada. Menurut Stats and Ty, ketika mereka berinteraksi satu sama lain di sebuah kelompok, maka konsistensi mereka akan interaksi akan menunjukkan peranan mereka masing-masing dibandingkan hanya kecenderungan terhadap beberapa peran tertentu. Dalam hal ini, peranan juga dapat diisi oleh seseorang baik mencakup beberapa peran maupun satu peran saja. Dan dalam hal ini, apabila seseorang tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka dapat digantikan posisinya di dalam kelompok. Sehingga tanpa disengaja, selain membentuk struktur secara informal, maka peranan juga dapat membentuk struktur secara formal dalam kelompok. Selanjutnya, karena kita melihat bahwa hanya sedikit individual yang dapat mencakup dua peran sekaligus, yakni task role dan relationship role, maka terdapat the nature of social roles, di mana terdapat pembedaan peran atau role differentiation, di mana bertambahnya jumlah atau peranan tertentu di dalam suatu kelompok akan diiringi dengan pengurangan secara gradual atau secara bertahap terhadap peranan yang semakin narrowly defined atau semakin terspesialisasi satu sama lain. Dalam hal ini terdapat dua peranan esensial. Yang pertama adalah task role atau idea man, di mana sebuah anggota kelompok mendukung adanya penyelesaian tugas secara langsung, tanggung jawab kelompok dengan menginisiasi struktur secara langsung, feedback akan tugas yang dikerjakan, serta menentukan goals atau tujuan dari kelompok secara langsung.
Selanjutnya ada relationship roles atau best like man. Nah, dalam hal ini tuh di mana anggota meningkatkan hubungan secara intrapersonalnya satu sama lain sehingga dalam hal ini orang cenderung mempedulikan perasaan dibandingkan tugas yang sebelumnya sudah diberikan sehingga mengurangi konflik serta meningkatkan adanya kepuasan dan kepercayaan atau trust dalam kelompoknya. Nah, dalam hal ini menurut Turner and Colony terdapat subsequent work di mana menyatakan bahwa perbedaan antara task role dan relationship roles ini pada sebuah kelompok itu didasarkan pada bagaimana mereka menghadapi masalah terhadap tujuan atau goals yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai role theories atau teori atas peranan. Yang pertama, kita membahas mengenai functional role theories. Dalam hal ini, Bene and Sheets menyatakan bahwa teori fungsional melihat adanya interaksi di dalam sebuah kelompok dan menyatakan bahwa for a group to survive, it must meet the group that can accomplish its task and relationship among the members, di mana grup dapat berhasil apabila dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik, namun hubungan antar anggota juga tetap terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal ini didefinisikan atas 3 jenis peranan. Yang pertama adalah task roles, relationship roles, serta yang terakhir individual roles atau dysfunctional roles. Selanjutnya adalah interactionist theories. Nah, di dalam interactionist theories ini melakukan pendekatan dengan melihat bahwa peranan di sebuah kelompok itu seperti analog yang tidak terpaku pada skrip atau skenario saja, namun pengaturan di dalam kelompok itu lebih kepada improvisasi yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Nah, dalam hal ini tuh mereka bisa melihat adanya sense yang muncul apabila peranan mereka diiringi dengan interaksi yang terus berjalan satu sama lain. Nah, Erving Goffman dalam hal ini tuh menyatakan kalau masing-masing individu di dalam kelompok itu memiliki adanya self-presentation, di mana nanti menjadi akar dari melihat impresi serta ekspektasi orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya itu adalah ketika kita nanti mendefine diri kita mungkin sebagai follower atau sebagai leader untuk melihat impresi dan ekspektasi orang lain terhadap kita. Nah, dalam hal ini terdapat juga role sending, role taking, serta role enactment, di mana melihat persyaratan dari peranan yang sebelumnya sudah ada dan ditetapkan di sebuah kelompok, serta memberlakukan peranan tersebut terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam hal ini itu contohnya ada Becky's Analysis of Production Team, di mana dia melihat bahwa terdapat adanya generalized role structure, di mana peranan itu muncul dan dinegosiasikan satu sama lain apabila terdapat interaksi di dalam anggotanya. Yang terakhir adalah dynamic role theories. Nah, di dalam dynamic role theories ini, Sigmund Freud menyatakan bahwa berdasarkan tindakan serta aksi yang kita lakukan di dalam kelompok itu, berdasarkan rencana kita, motivasi, tujuan, tapi juga didasarkan atas faktor psikologis yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Nah, dalam hal ini juga ada hypothesis replacement hypothesis, di mana kelompok itu yang cenderung kohesif dapat menggantikan peranan kelompok terdekat kita seperti keluarga atau orang terdekat kita atas dasar emosional. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini functional role theories membagi atas 3 peranan penting, yaitu task roles, relationship roles, serta dysfunctional roles atau individual roles. Nah, untuk task roles dibagi ke dalam beberapa peran. Yang pertama ada initiator atau contributor, information seeker, information giver, opinion seeker, opinion giver, elaborator, coordinator, orienter, evaluator atau critic, energizer, procedural technical, serta recorder. Untuk personal roles atau relationship roles, nah dalam hal ini tuh peranannya untuk menjaga hubungan dari anggotanya satu sama lain. Nah, ini ada encourager, harmonizer, compromiser, gatekeeper, observer, serta followers. Yang terakhir adalah dysfunctional roles. Nah, ini itu sebenarnya di mana salah satu anggota mungkin tidak selamanya align dengan tujuan atau goals dari kelompok tersebut. Nah, dalam hal ini ada aggressor, blocker, recognition seeker, self-confessor, disruptor, playboy atau playgirl, dominator, help seeker, serta special interest pleader. Selanjutnya, dalam hal ini kita melihat bagaimana analisis terhadap film The 33 terhadap peranan atau roles yang sudah ditentukan. Pertama, dalam
Tokoh yang kita lihat dalam tes roles adalah Lawrence Goulburn atau Ministry of Meaning. Dalam hal ini, ia berperan sebagai initiator atau kontributor dengan berperan langsung dalam penyelesaian masalah serta koordinator atas tanggung jawabnya sebagai menteri. Kedua adalah Andre Sougaret sebagai engineering dalam film ini merupakan information giver, di mana dia banyak memberikan arahan secara teknis dan bekerja langsung dalam memberikan informasi kepada Goulburn sebagai menteri. Serta Jeff Hart, dalam hal ini ia merupakan procedural technician di mana dia menyediakan alat mesin drill yang digunakan untuk menyelamatkan miners di San Jose. Selanjutnya, untuk keterkaitan mengenai relationship roles dalam functional role theories. Pertama, ada peran Mario Sepulveda, di mana dia di sini berperan sebagai compromiser, di mana dia menginisiasikan dirinya untuk bergerak mengatur dan memimpin 32 miners lainnya, serta encourager untuk saling mendukung, serta membuat perjanjian-perjanjian tertentu seperti pembagian makanan, jam makan yang didiskusikan dengan para miners lainnya. Selanjutnya ada Don Luco. Don Luco ini dalam hal ini dia merupakan group observer dan communicator, di mana dia mendampingi secara langsung para miners untuk dapat tetap selamat sesuai dengan prosedur dan data yang ia pegang. Karena dalam hal ini memang peranannya untuk menjaga keselamatan para miners. Serta yang terakhir ada dua tokoh yakni Mario Gomez dan Henriques de Pastor. Nah, dalam hal ini mereka merupakan harmonizer, di mana di sini mereka tuh berperan sebagai pemimpin secara agama dan religius untuk menghadapi masalah yang dihadapi miners. Selanjutnya, kita melihat adanya dysfunctional roles atau mungkin individual roles dalam functional role theories. Yang pertama adalah Carlos Mamani. Dalam hal ini, ia merupakan special interest pleader, di mana sebagai ras Bolivia yang mungkin berbeda dari yang lain, Mamani dalam hal ini menghadapi beberapa masalah yang mungkin dibedakan, bahkan dalam hal keselamatan kerja sekalipun. Serta Dario, dalam hal ini dia menjalankan dua peran. Yang pertama, self-confessor, di mana dia banyak berbohong dan mungkin egois terhadap dirinya pada awal film seperti mencuri makanan, serta help seeker dengan latar belakangnya yang memiliki masalah keluarga dengan kakaknya dari kecil. Selanjutnya, kita melihat bagaimana keterkaitan film The 33 terhadap interactionist theories. Nah, dalam hal ini kita melihat pertama, interactionist theories itu meningkatkan ada interaksi mereka saat mereka terjebak satu sama lain untuk saling bersama bekerja dan mendukung untuk keselamatan mereka. Serta interaksi yang terbentuk satu sama lain juga menciptakan adanya generalized role structure yang secara tidak langsung mereka menjabat-jabati beberapa posisi yang memang tidak ditentukan dari awal karena interaksi yang sering terjadi dari anggota satu sama lain. Seperti di contoh, Mario diberikan kepercayaan untuk mengatur mengenai persediaan makanan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Robert Bell Simlock Model. Nah, dalam hal ini, Simlock Model merupakan systematic multiple level observation of groups dalam menciptakan model final dalam menjelaskan tipe peran yang diobservasi di dalam kelompok secara lebih komprehensif, yang dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah dominance atau submissiveness, friendliness atau unfriendliness, serta acceptance atau non-acceptance of task-oriented authority. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa types of group roles dan associated karakteristik yang didasarkan pada Simlock Model. Untuk melihat keterkaitannya dalam film The 33, kami melihat bahwa dalam hal ini terdapat UPV atau A Purposeful Democratic Task Leader yang ditunjukkan oleh para anggotanya untuk dapat selamat sesuai dengan prosedur tanpa melukai anggota satu sama lain. Dalam hal ini, dominance dilihat bahwa miners saling aktif untuk berkontribusi dan menyelamatkan dirinya bersama-sama. Friendliness juga ditunjukkan seiring dengan berjalannya keseharian mereka yang terkurung, mereka meningkatkan rasa kekeluargaan mereka dan belongingness mereka satu sama lain. Serta yang terakhir adalah acceptance of task orientation. Nah, dalam hal ini tuh mereka nggak menolak untuk bekerja sama satu sama lain. Walaupun mungkin di awal film terdapat beberapa ego yang ditunjukkan mungkin oleh beberapa peran seperti Dario atau mungkin peran-peran yang tadinya tidak mau secara langsung terlibat, tapi dalam hal ini mereka demi keselamatannya masing-masing mau terlibat untuk mendamaikan anggota satu sama lain.
Dalam hal ini, Bell juga membuat adanya model graph dengan melihat apakah dalam anggota itu memiliki beberapa kecenderungan. Nah, bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut. Vertical axis itu menunjukkan adanya role related yang terdapat di dalam grup. Sedangkan horizontal axis itu menunjukkan adanya attraction atau relationship among the members. Jadi, kedekatan mereka satu sama lain. Serta lingkaran-lingkaran yang terdapat di sini itu melihat bagaimanakah peranan mereka itu cenderung lebih dominan atau submisif. Maksudnya di sini adalah dia lebih banyak berperan satu sama lain dengan yang lain atau tidak. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Sarla Ardiansyah. Saya akan melanjutkan presentasi. Oke, jadi di sini saya akan membahas yang pertama adalah group socialization. Jadi apa sih itu group socialization? Nah, group socialization ini adalah pola perubahan hubungan individu dan grup mulai saat bergabung sampai keluar dari grup. Nah, individu ini biasanya menginginkan peran tertentu dalam grup. Namun mungkin grup tidak memberikan mereka peran tersebut. Jadi biasanya dalam grup ini memiliki peran seperti misalnya dalam tim sepak bola ada perannya back, ada perannya striker ataupun yang lainnya. Mungkin juga dalam contohnya seperti film, biasanya film itu memiliki peran masing-masing. Nah, dalam peran ini biasanya mereka menginginkan peran-peran yang penting atau peran-peran yang vital. Seperti dalam film itu kayak peran utama dan lain sebagainya. Nah, oke lanjut. Nah, di sini juga dibahas tentang the Moreland and Levine Theory of the Group Socialization. Jadi di sini membahas tentang bagaimana sih entry, lalu acceptance, divergent, dan juga exit. Oke, nah di sini langsung saya bahas mengenai juga dengan film tersebut, sekalian dikaitkan. Jadi untuk bagian entry sendiri, itu tuh bisa terlihat dalam film The 33, itu Alex diberikan tawaran pekerjaan oleh Rodrigo untuk bekerja di bengkelnya. Nah, pada saat itu Rodrigo ini melakukan rekrutmen terhadap Alex, dan Alex juga udah mengetahui nih bahwa gajinya adalah $50 per minggu. Nah, Alex juga melakukan pengamatan dengan melihat apa saja yang diberikan oleh kelompok apabila berada di bengkel tersebut dengan telah mengetahui jumlah gaji yang telah diberikan oleh Rodrigo. Nah, ini tuh untuk entry. Nah, kalau untuk bagian acceptance sendiri, yaitu dalam film ini Elvis kurang percaya kepada Carlos Mamani yang merupakan orang baru dari grup penambang mereka. Nah, Mamani ini tuh orang Bolivia dan dia sebelumnya adalah penambang timah. Nah, si Elvis ini menunjukkan pada tahap ini itu Carlos Mamani ini belum bisa diterima sepenuhnya oleh kelompok penambang. Nah, contoh keduanya adalah Mario ini sebagai full member mengajari Carlos Mamani tentang apa saja pekerjaan mereka di kelompok menambang. Pada tahap ini menunjukkan bahwa dalam tahap new member terjadi proses asimilasi dan juga akomodasi dari kelompok tersebut. Nah, ini adalah proses selanjutnya yaitu divergence. Jadi untuk divergence ini itu contohnya Carlos Mamani ini sebagai anggota baru telah diterima sepenuhnya oleh anggota kelompok dan ditandai dia mulai mendapat peran dan pekerjaan tertentu pada saat mereka berusaha membantu tim penyelamatan dari atas. Nah, si Mamani ini juga melihatkan gitu niatnya dia dan juga berusaha untuk terus membantu tim penyelamat, baik itu membantu Mario maupun membantu tim teman-teman yang lainnya. Nah, ini bagian dari exit. Kalau untuk exit sendiri terlihat itu Mario Gomez. Nah, dia itu udah melewati tahap divergent. Jadi si Mario Gomez ini tuh udah benar-benar udah pensiun lah menjadi ex-member. Dia itu sudah melewati masa-masa mulai dari entry, acceptance, lalu divergence. Terus juga pada saat pensiun, ke-33 orang yang terjebak di pertambangan itu
masih tetap melakukan tradisi dan masih mengingat momen-momen mereka dengan masih sering melakukan reuni. Oke, yang selanjutnya yang akan dibahas adalah role stress. Jadi role stress ini itu peran mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan anggota kelompok. Nah, di sini itu ketika orang mengambil peran, pasti pengennya itu penting untuk kepaduan dan produktivitas dari kelompok. Jadi setiap peran ini memiliki keunggulannya masing-masing, setiap peran juga memiliki pengaruhnya tersendiri. Nah, ketika peran ini ditetapkan tidak jelas, bahkan ya inkonsisten atau tidak cocok dengan yang mengemban peran ini bakalan bisa menyulitkan, bahkan dapat menghancurkan. Jadi dalam pengambilan peran ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak salah orang dan juga bisa menjadi organisasi ataupun kelompok yang benar-benar memiliki peran yang bagus ataupun bisa membuat kelompok tersebut bisa maju. Nah, dalam role stress ini terdapat beberapa sub. Pertama itu role ambiguity. Kalau role ambiguity ini ada ketidakjelasan tanggung jawab dan aktivitas yang dibutuhkan oleh orang yang mengisi peran tertentu. Nah, biasanya itu seperti kayak meragukan apa yang mereka lakukan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain gitu. Lalu mempertanyakan juga kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab. Nah, dalam film The 33 ini kita bisa lihat bahwa Andrea Sorgaret ini tidak mengerti untuk melakukan cara apa lagi untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak dengan mulai meragukan apa yang mereka lakukan. Para penambang juga mengalami role ambiguity saat mereka terjebak di bawah. Nah, mereka masih tidak tahu nih apa yang bakalan dilakukan dan peran apa yang mereka dapatkan ketika di bawah. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah role konflik. Jadi role konflik ini adalah situasi yang terjadi pada individu ketika dihadapkan pada pertentangan perilaku, pola pikir, dan nilai akibat adanya ekspektasi peran yang berlainan sehingga individu ini mengalami kesulitan dalam melakukan suatu tindakan ataupun mengambil keputusan. Selanjutnya adalah interrole konflik. Jadi kalau untuk interrole konflik ini, konfliknya itu muncul karena orang menghadapi peran yang ganda. Hal ini terjadi karena seorang memainkan banyak peran sekaligus. Dalam beberapa peran itu mempunyai harapan yang bertentangan serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Lalu ada intra-role konflik. Kalau untuk intra-role konflik ini, akibat pertentangan tuntutan dalam suatu peran muncul ketika pelaksana peran dan pemberi peran memiliki harapan yang berbeda. Oke. Nah, kalau untuk intra-role sendiri, ini tuh bisa dilihat bahwa Lucio itu mengalami intra-role konflik sebagai seorang mandor bagi para penambang dan juga dia sebagai penanggung jawab lah bahwa orang-orangnya dia itu bisa selamat gitu. Di satu sisi dia harus melakukan tuntutan apa yang dituntutkan oleh atasannya gitu. Marco untuk menambang 250 ton per hari. Nah, namun dia juga harus memastikan keselamatan semua penambangnya yang menambang di daerah gurun pasir yang mengalami pergeseran batuan. Nah, maka terlihat kan dalam suatu peran terjadi pertentangan tuntutan. Oke, next. Nah, lalu ada person role konflik. Jadi kalau untuk person role konflik ini, konflik yang terjadi ketika seseorang menerima suatu peran tertentu. Role fit yaitu keselarasan antara perilaku, nilai, skill lainnya, dan lainnya itu yang dibutuhkan dalam suatu peran dengan yang ada pada diri penerima. Sedangkan kalau untuk role and well-being, peran yang diterima seseorang dapat mempengaruhi kondisi orang tersebut, di mana saat adanya ketidakjelasan mengenai peran seseorang dan utamanya bila role fit buruk akan menyebabkan stres dan tekanan dan juga bakalan berdampak buruk bagi grup tersebut. Lalu bagian 6.3 yaitu intermember relation. Nah, yang pertama bakalan kita bahas adalah status differentiation.
status differentiation ini adalah meningkatnya anggota kelompok menuju posisi yang memiliki otoritas yang lebih besar bersama dengan penurunan otoritas yang dimiliki anggota lainnya. Jadi kalau dalam film ini contohnya adalah Mario dan banyak pekerja lain itu minta tolong kepada Lucho. Lucho itu sebagai mandornya kan, agar bisa bekerja di hari liburnya. Nah, dalam film kan terlihat itu Mario itu memohon kepada Lucho bahwa dia itu ingin bekerja ketika hari libur. Nah, Lucho ini akhirnya menerima permohonan dari Mario. Nah, selanjutnya adalah status rank. Kalau status rank ini adalah hasil yang kompleks dari faktor individu, kelompok, dan budaya. Beberapa individu mengingatkan kepribadian, keterampilan, dan kecenderungan perilaku, dan tingkat pengalaman. Lebih siap diberikan otoritas dari yang lain. Nah, kalau selanjutnya ini adalah attraction relation. Jadi kalau untuk attraction ini itu sebuah pola suka atau tidak menyukai, menerima atau menolak, penyertaan atau ketidaksertaan antar anggota kelompok. Nah, attraction relation ini kalau dari film tersebut dapat dicontohkan bahwa adanya tanda-tanda penolakan dari Elvis atas masuknya new member yang merupakan outgroup, yaitu Carlos Mamani. Nah, dalam kasus lainnya juga ada rasa yang tidak suka dari anggota The 33 ini terhadap Dario. Sebab Dario ini selama ini mencuri hasil emas mereka. Terus juga Dario juga ketika membuka makanan, dia yang paling rakus lah. Makannya lebih banyak gitu. Nah, lalu ada sociometric differentiation. Jadi perkembangan ikatan interpersonal yang lebih kuat dan lebih positif antara beberapa anggota kelompok disertai dengan penurunan kualitas hubungan antara anggota kelompok lainnya. Nah, kalau sociometric differentiation ini membentuk sebuah pergolongan antar anggota kelompok dari yang paling tidak disukai sampai yang paling disukai. Nah, bisa kita lihat contohnya dalam film 33 itu yang paling disukai adalah Mario. Mario bisa dibilang sebagai leader. Nah, di sini tuh dia banyak memegang peran dan peran itu sangat penting. Sedangkan yang kedua itu ada Dario yang di tengah ini. Kalau untuk Dario sendiri adalah orang yang paling tidak dipercaya oleh teman-teman lainnya karena banyak sekali hal-hal kebohongan dari Dario tersebut. Nah, selanjutnya adalah Carlos Mamani. Carlos Mamani ini adalah seseorang yang tidak memiliki teman karena dia itu baru gabung, bahkan dia lebih menyendiri dibanding teman-teman yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Syahril. Selanjutnya saya Rifan Hakim akan melanjutkan presentasinya. Ini ada communication network, di mana communication network itu sendiri merupakan pola pertukaran informasi yang menggambarkan siapa yang paling sering berkomunikasi dengan siapa dalam mengambil sebuah keputusan. Next, ini ada 3 gambar ya, ada 3-person network, 4-person network, dan juga 5-person network. Jadi gambar tiga gambar ini merupakan jaringan komunikasi umum dalam kelompok yang kecil, di mana jaringan tersebut merupakan contoh dari berbagai macam jaringan komunikasi lainnya. Dalam sebagian besar di contoh ini, garis-garisnya itu nggak diarahi kayak wheel sama konten. Artinya informasi itu yang ada dari satu titik ke titik lain itu mengalir bolak-balik di antara anggota, jadi nggak satu arah. Sedangkan kayak pinwheel atau circle compound yang multiple itu artinya terdesentralisasi atau komunikasinya itu 2 arah atau nggak cuma satu orang yang tahu gitu. Terus untuk diagram atau network ini, jaringan komunikasi ini menjadi lebih kompleks dan bervariasi dengan bertambahnya ukuran kelompok. Tetapi beberapa bentuk dasarnya itu digambarin pada ketiga gambar grup ini, di mana jaringan roda atau wheel nih pertama itu misalnya sebagian besar grup berarti hanya berkomunikasi dengan satu orang atau melalui satu orang, kayak yang 3-person wheel atau 4-person wheel atau 5-person wheel, di mana orang-orang itu berkomunikasi melalui satu orang. Sedangkan konkon itu semua anggota
anggota kelompok atau anggota tim dapat dan memang berkomunikasi dengan semua anggota lainnya. Gitu. Terus sedangkan pinwheel komunikasinya itu ngalir satu arah atau dari satu orang ke orang berikutnya dalam satu baris, dimana itu artinya asinkronis atau terarahkan gitu. Nah, ini juga memiliki sifat ya komunikasi network ini, dimana ketika tugasnya sederhana, jaringan terpusat atau sentralisasi itu lebih efisien. Seperti wheel dan juga ya seperti wheel itu jauh lebih efisien dibanding sama kayak pinwheel, concon, dan circle. Karena itu kayak nggak usah bertele-tele dan membagi tugas lagi, jadi satu orang yang tahu dan satu orang cukup ngambil keputusan dari informasi yang ada. Sedangkan kalau misalkan tugasnya rumit, jaringan yang terdesentralisasi atau yang terpisah itu jauh lebih unggul, kayak concon dan pinwheel dan circle itu jauh lebih unggul. Kenapa? Karena kalau tugasnya banyak berarti kalau enggak dibebanin ke satu orang, dan artinya semuanya kebagi rata dan juga semuanya produktif. Tuh. Jadi akibatnya secara alami atau natural sebuah kelompok atau struktur jaringan yang lebih terdesentralisasi itu menjadi umum atau menjadi yang biasanya dipakai di awal suatu organisasi. Kenapa? Karena pas nantinya organisasi itu berkembang, mereka itu udah siaga akan tugas-tugas yang lebih kompleks dan banyak dibandingkan dengan yang sentralisasi atau kayak wheel gitu. Terus ada fun fact bahwa yang menempati posisi terpusat dalam jaringan terpusat atau kayak wheel nih yang orang tengahnya penghubungnya itu biasanya merupakan pemimpin dari kelompok itu, karena bisa dilihat berarti orang yang di tengah itu bisa jauh lebih bertanggung jawab dan bisa mewakili teman-temannya yang ada di pinggirannya gitu. Terus jadi kayak yang titik tengah ini di sentralisasi ini bisa dianggap sebagai pemimpin kelompok mereka, karena mereka bisa bilang mewakili dan bertanggung jawab atas teman-temannya. Terus sedangkan untuk individu yang dalam posisi terdesentralisasi seperti concon, pinwheel, dan circle, ini terhubung cukup sedikit dengan anggota lain. Jadi ketika satu anggota periferal meninggalkan grup, individu yang berada dekatnya itu cenderung meninggalkan grup juga menurut Craghart dan Porter. Jadi kayak misalkan A dekat sama B dan B dekat sama C. Misalkan A keluar, berarti B cenderung bakal keluar, dan begitu B keluar, nah C ini akan cenderung begitu bakal keluar juga. Akhirnya jaringan yang sentralisasi atau terpusat ini menurut definisi tingkat kepuasannya secara keseluruhan dan kelompok hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan desentralisasi. Itu menurut Shaw. Terus selanjutnya ada sentralisasi effect, di mana ini merupakan saya pernah ngomong kalau greater the saturation, the less efficient the group performance. Dimana kelompok yang mengaplikasikan communication network yang centralized dapat mengerjakan pekerjaan yang simpel dan dengan efisien. Jika pekerjaan memerlukan problem solving yang kompleks, decentralized network akan lebih jauh efisien dibandingkan sentralisasi. Gitu. Next, ini ada pengaplikasiannya di film The Tricky, di mana Lucio yang sebelah kiri itu paling sering melakukan komunikasi maupun problem solving dengan Mario yang ada di atas permukaan untuk membantu Lucio dan temannya keluar dari tambang. Nah, ini yang dipakai itu berarti yang wheel untuk 5 person yang wheel ya, network diagram, network hubungan komunikasinya berarti yang dipakai yang wheel yang 5 itu. Terus next ada directional up-down effect, di mana ini merupakan yang pertama downward communication, di mana ini merupakan transformasi informasi dari pimpinan ke bawahan yang biasa disebut top to down atau top down, berkaitan pada sebuah tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. Jadi ini biasanya informasi itu ngalir ke bawah, berpindah dari pemimpin ke manajer terus ke staff gitu.
ini biasanya tujuannya itu untuk mengarahkan, mengkoordinasi, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Nah, biasanya downward communication ini pesannya itu biasanya mendesak atau harus segera disampaikan. Jadi saluran komunikasinya biasanya itu yang dipilih secara langsung dibandingkan kayak chat atau via WhatsApp atau via email. Jadi lebih kayak langsung call atau sesegera mungkin harus disampaikan. Nah, ada aplikasinya dalam film The TV di mana ada komunikasi downward communication atau pimpinan ke bawahan yang ada dua nih. Yang pertama pas presiden menghubungi Sugaret untuk membawa Lawrence menjadi civil engineering, dan yang kedua saat presiden menghubungi Lawrence yang merupakan bawahannya di pemerintahan untuk mengatasi masalah yang terjadi di pertambangan. Terus yang kedua, next kita masuk ke upward communication di mana transformasi informasi yang berasal dari bawahan kepada atasan atau disebut bottom up. Jadi komunikasi dari bawahan kepada atasan sebaliknya mencakup informasi tentang kinerja, terus juga permintaan ke atasan, dan juga kayak keluhan tentang kebijakan perusahaan atau kebijakan dari kelompok itu. Nah, cenderungnya ini komunikasi yang upward communication ini cenderung lebih sedikit jumlahnya atau lebih singkat, karena ini komunikasi yang upward communication ini terhambat oleh mekanisme proses transfer atau keengganan dari bawahan ngomong ke atasan untuk mengirim informasi yang mencerminkan kayak kinerja, kemampuan, dan keterampilan mereka secara tidak baik. Jadi kayak ini ada kelemahannya tuh, jadi kayak bawahan cuman mau nyampein informasi yang baik-baik aja dan kinerja yang bagus, sedangkan yang kayak kesalahan-kesalahan kecil mereka nggak mau nyampein karena mungkin takut atasannya kecewa dan lain sebagainya. Ini tujuannya juga untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ada juga penerapannya dalam film The Tree, di mana komunikasi bawahan ke pimpinan atau upward communication, di mana ada dua. Yang pertama, pas Luko berbicara kepada pimpinan perusahaan ambang bahwa lereng gunung akan mengakibatkan kesalahan yang fatal bagi para penambang. Dan kedua, pas Lawrence berbicara kepada presiden bahwa alangkah sebaiknya pemerintah membantu para penambang keluar dari perusahaan yang ada. Tuh. Selanjutnya ada horizontal communication, di mana ini merupakan komunikasi antar bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuannya itu untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal juga menjadi bagian penting ketika suatu organisasi memiliki tingkat saling ketergantungan yang cukup. Tetapi jika bekerja sendiri-sendiri atau individual, maka komunikasi horizontal ini akan minim atau biasa malah nggak kepakai. Nah, untuk penerapannya ada dalam film sendiri. Pas komunikasi horizontalnya ada dua scene. Yang pertama pas adegan Mario memberikan informasi pada teman-temannya bahwa nggak ada jalan keluar dan mereka harus hidup bersama, saling bergantung dan ketergantungan buat bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari tambang. Dan yang kedua, pas engineer saling kerjasama satu sama lain untuk menyelamatin para penambang yang terjebak. Nah, selanjutnya ada social network analysis. Ini merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara individu dan struktur dari sebuah kelompok, organisasi, atau kerumunan yang lebih besar. Ini ada istilah-istilah dalam social network analysis. Pertama, density merupakan tingkat keterhubungan antar anggota grup. Yang kedua ada degree centrality atau jumlah hubungan antar anggota dalam grup. Yang ketiga ada out degree, di mana itu merupakan jumlah hubungan seorang anggota grup kepada anggota lainnya. In degree ada jumlah hubungan dari anggota lain kepada salah seorang anggota. Terus betweenness menyambung atau penghubung dari satu anggota ke anggota lainnya. Dan closeness banyaknya anggota grup yang berhubungan langsung dengan salah satu anggota. Selanjutnya ada ini dia nama diagram atau contohnya kayak misalkan ini ilustrasi penerapan SNS atau social network analysis ke kelompok. Jadi setiap anggota jaringan atau node digambarkan sebagai lingkaran di sini. Terus garis yang menghubungi node itu menunjukkan siapa yang terhubung dengan siapa.
melalui jalur komunikasi yang ada. Terus juga panah itu nunjukin arah hubungan. Jadi misalkan garis panahnya itu cuma satu arah, berarti itu hubungan itu diarahkan atau asimetris. Jadi ada density juga, bahwa density itu tingkat keterhubungan anggota kelompok, seperti indeks jumlah ikatan yang sebenarnya ada menghubungin anggota dan dibagi dengan jumlah kemungkinan hubungan. Jadi kayak Fernandez ke Strauch dan Strauch itu merupakan satu kelompok, dan sini ada Kanesa, Bizmin, dan Menino itu merupakan grup atau kelompok di network. Selanjutnya ada penerapan analisis jaringan sosial. Ini contohnya kayak misalkan nih Michael, kita lihat diagram yang sebelah kiri dulu, yang Michael, Brandon, Ryan, dan Jessica. Ini contohnya kayak Michaelnya itu ada pemimpin yang ditunjuk dari kelompok ini untuk bertanggung jawab atas 3 tim yang lebih kecil di dalam grup. Nah, dan tim-tim ini itu masing-masing dikelola oleh Brandon, Ryan, dan Jessica. Namun struktur actual group atau struktur grup yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan struktur formal yang ada di sini. Michael itu sebagai pemimpin, tapi Jessica itu sebagai koordinator staf kelompok. Nah, kita bisa lihat nih langsung ke gambar yang kedua sebelah kanan, di mana Michael tetap ada sebagai pemimpin, tapi Jessica itu sebagai koordinator staf kelompok. Jadi dia megang posisi yang lebih terpusat atau lebih penting atau lebih berhubungan banyak orang di dalam kelompok atau di dalam grup ini. Jadi pas di lapangan yang terjadi malah sebagian besar anggota kelompok mempercayai Jessica dan mencari nasihat dan informasi darinya, dibandingkan Michael, karena Michael cuman kayak Jessica, Ryan, dan Brandon harus lapor ke Michael, tapi untuk di operasionalisasinya atau di lapangannya Jessica itu jauh lebih intens dan lebih banyak berhubungan dengan orang dibandingkan Michael. Nah, hal ini akan beresiko, yang pertama harus komunikasi dalam grup dapat terganggu, yang kedua keputusan mungkin dibuat oleh orang salah. Jadi keputusan yang dibuat Jessica mungkin nggak sesuai dengan yang dibawa konsepnya oleh Michael, karena Michael itu sendiri yang buat konsep, tetapi yang jalanin Jessica. Jadi misalkan Jessica ngambil keputusan menurut dia, itu bisa menjadi keputusan yang salah yang mungkin tidak sesuai dengan konsepnya Michael. Terus yang ketiga, individu dapat bertindak tidak sesuai dengan peran di grup. Jadi misalkan Jessica emang egois atau nggak suka dengerin Michael karena mungkin dia ngerasa kayak Michael nggak terlibat banyak dalam acara atau grup itu, makanya itu Jessica bisa kayak enaknya bertindak. Terus misalnya kayak Michael itu kan sebagai pemimpin grup di gambar yang sebelah kanan. Dia itu kayak misalkan ingin ngasih tahu perubahan SOP atau perubahan prosedur di grup ini untuk meningkatin kinerja dia dan juga bawahannya. Nah, dia pasti pertama kali ketemu sama Brandon, Ian, dan Jessica sebagai kayak anak buahnya Michael. Misalkan Michael udah ngejelasin apa yang ada di pikirannya, tapi Jessica yang sebagai penanggung jawab di lapangannya nggak setuju dengan perubahan tersebut. Jadi implementasinya itu bisa nggak sesuai dengan yang dibawa oleh Michael. Gitu. Terus gimana sih solusinya? Oke, solusinya yang pertama dalam pertemuan kelompok atau rapat, mungkin pendapat dari mereka yang statusnya lebih tinggi itu memiliki bobot yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan pendapat anggota biasa atau yang di bawahnya. Terus yang kedua juga ketika beberapa anggota membentuk sekelompok yang lebih gede, maka mereka yang membentuk sekelompok lebih gede itu harus memberikan pengaruh yang lebih besar daripada anggota kelompok lainnya yang lebih kecil. Terus yang terakhir ada ketika orang berhasil mendapatkan puncak hierarki suatu grup atau menjadi orang nomor satu grup itu, pengaruh mereka itu seharusnya terhadap orang yang di bawahnya atau orang yang setara walaupun setara tapi tetap di bawahnya itu harus meningkat walaupun kayak teman. Tapi kalau dia sebagai orang satu di organisasi atau grup itu
dia tetap harus punya pengaruh yang besar dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, itu mungkin itu saja dari kelompok kita. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas atau kecepatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.